Masih gelap cuy. Dan tendanya basah ternyata ya. Basah coks. Padahal semalam nggak hujan ya. Oh ini karena lembab ya udaranya, jadi sampai bikin tenda itu basah banget teman-teman. Tuh. Masih gelap ternyata ya. Padahal ini sudah jam 5.23 sekarang ya. Tuh towernya yang di belakang saya tuh keren banget. Turya pada tower. Kalau nggak ada lagu-lagu gini tenang banget suasananya. Nah sudah bangun. Gimana Bu tidurnya Bu? Nyenyak ya? Iya. Kemarin tidur jam berapa kemarin? Jam 9. Di sini. Di sini jam 10, berarti di Surabaya jam 9. Jam 9. Ya sudah bangun dia. Jam 5.28, berarti kalau di Surabaya jam setengah 4 iki sian. Setengah 5. Setengah 5, di sini sudah setengah 6. Nih perut kencing. Mari gini mau ke kamar mandi terus. Mau makan apa rencana hari ini? Oh, Masak apa? Nugget sama bikin beng-beng aja ya. iya. Halo teman-teman, jumpa lagi di video part kedua. Masih dalam suasana camping ceria di Pulau Bali nih. Jadi ceritanya sebentar lagi saya akan berencana untuk pindah lokasi dari Kabupaten Buleleng ini menuju ke Kabupaten Bangli. Tepatnya kita akan menuju ke arah Kintamani teman-teman. Dan sama seperti kemarin, saya tidak booking ya campingnya ini, jadi langsung OTW aja nih. Semoga hari ini kita mendapatkan tempat yang cocok buat kita camping hari ini. Oke, jadi kita sarapan nugget dulu ya. Habis sarapan nugget kita mau coba ke Pura Ulendanu ya. Cari sarapan. Cari sarapan. Deket ke cemilan. Camilan, kamu mau nyari nugget? Oke, aku bikinin. Oke, sudah cukup. Dikosong. Ini. Gosong, Mbak. Wes cepetan diangkat. Harus itu loh. Pas panas ya. Mana itu? Cuma mana satu lembar? Ini. Ngomong bisa panas. Oke. Kapan lagi kamu kan gosong? Ini nggak bisa ditumpuk lah Saking keringi. Oke teman-teman, ini sekarang jam 9.43 ya, waktu Indonesia Tengah nih. Dan saya habis mandi ya. Tenda juga udah saya ringkes. Jadi sebentar lagi saya ini mau ke arah Kintamani ya. Tapi kayaknya saya bakal mampir di Pura Ulundanu Danau Beratan dulu deh, buat foto-foto di sana. Ini tinggal tunggu nyonya mandi. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya langsung bersiap-siap menuju ke arah Kintamani. Tapi sebelum ke sana, kayaknya saya bakal mampir di Pura Ulundanu Danau Beratan yang ada di Bedugul. Karena kebetulan kita juga ngelewatin ya, jadi sekalian mampir aja buat foto-foto. Oh ya nih, bagi teman-teman yang ingin ngecamp di tepi Buyan Campfire, kalian bisa menghubungi Pak Gede di nomor yang ada di layar kaca ini atau di kolom deskripsi. Nah untuk lokasinya juga sudah saya cantumkan, jadi kalian bisa baca-baca di sana aja. Kita OTW ke Kintamani, tapi kita mampir dulu di Pura Ulundanu di Danau Beratan teman-teman ya, karena searah cuy. Jadi kita mampir dulu foto-foto di sana ya, mampir ya kita ya. Oke. Arus lalu lintas di arah Bedugul ini ramai lancar teman-teman ya. Di depan itu ada masjid, jadi kayaknya banyak orang-orang yang habis sholat id ya, takbiran. Karena takbiran tuh hari ini toh. Sekarang tanggal 21 ya, 21 Maret. Nah ini kita akan melewati perbatasan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan. Oke, kita mulai persiapan masuk. Gak tahu tiket masuknya berapa ini ya. Kita lihat aja nih.
Motor masuk. Oh, situ. Oke. Ya. Oke. Tiketnya 50. Satu orang 50, berarti dua orang 100. Aku pas hari itu. Iya. Ya sudahlah. Udah lama sekali ya nggak datang ke sini ya aku. Pura Ulundanu, Danau Beratan. Nah, nanti fotonya di sono tuh. Satu orang tiketnya 50.000 kalau pas weekend itu. Itu sekarang jam berapa? Setengah 11. Kemungkinan kita bisa sampai di Kintamani sekitar jam 12 lebih. Lebih? Jam 1 jam? Sekarang ini posisi kami berada di Pura Ulundanu, Danau Beratan, salah satu destinasi wisata andalan yang ada di Bedugul ya, bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dan pemandangan yang ada di depan kalian ini adalah pemandangan dari pura yang ada di gambar uang pecahan Rp50.000, sama persis dengan harga tiketnya ya. Ya meskipun harga tiketnya agak sedikit mahal, tapi kalau untuk sekedar mengisi pengalaman buat teman-teman semua ya nggak ada masalah sih seharusnya. Nah kamu kan yang tahu bunga-bunga kan? Iya. Ini bunga kana semuanya? Semuanya. Oh, Kana. Itu juga kana, itu kana. tapi yang warna kuning itu bunga kana juga? Kana. Oke. Kana. Kalau ini teratai, Iya. yang ada kodoknya biasanya. Dari Bedugul kita melanjutkan perjalanan ke Kintamani. Perjalanan dari sini menempuh jarak kurang lebih sekitar 53 km atau dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 13 menit. Ya lumayan cukup jauh ya teman-teman. Mengingat sekarang ini sudah siang, sekitar pukul setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Dan itu waktunya juga belum kepotong buat beli kebutuhan logistik, isi BBM dan lain-lain. Nah untuk tujuan camping kami hari ini di Kintamani, sebenarnya saya itu berencana ke Glamora Hills yang ada di Desa Pinggan ya. Kemarin saya sudah sempat cari informasi di AI dan juga lihat-lihat lokasinya di Google Maps. Pemandangannya kelihatannya cukup bagus. Ya coba kita lihat aja lah nanti apakah spotnya oke buat kita setup tenda atau jangan-jangan malah zong ya. Ya jadi begini nih resiko kalau main langsung asal datang aja, nggak ngerti kepastian tempatnya bagaimana ya. Saran saya kalau misalkan teman-teman camping sebaiknya reservasi dulu biar aman, pasti dapat tempat dan juga jelas tujuannya ya. Wah ini nasi tempong Indra nih. Mana nih belokannya nih ya? Wih kecil. Masih normal. Oh, selamat datang di jalur mencurigakan ala Google Maps. Oke, seru ini. Jalannya berkelok-kelok, kecil lagi ya. Oh, nah ini lumayan nih. Wah, seru juga ya, tapi lubang-lubang ya, rusak ini jalannya. Ah ini tanjakan lumayan ini. Oh, oke. Bisa. Ini masuk desa-desa ini, nggak tahu ini sudah. Oke, harus pelan-pelan. Pokoknya yang penting di sini tuh rem harus dijaga. Ini tanjakannya, ekstrim sini. Iya. Dia pakai X-Max. Wah seru ini. Aduh mobil lagi yang lewat ini ya. Ayo hati-hati, banyak metik-metik yang naik juga kok. Naik lagi. Ini NMAX-ku ini pada ambek gonceng telu iki. Dengan beban berat. Tapi doi masih bisa naik, ini hebat sih. Rame banget ini, pura ini kayaknya. Upacara adat. Oh itu loh pesta nikah.
Ini ngikuti Google Maps saja ya saya teman-teman. Jadi saya nggak punya acuan pasti rutenya. Di sini saya benar-benar percaya sama Gmaps ini. Wes bola sak nyasar-nyasare Google Maps iki karepe wis. Tapi harusnya enggak sih ya. Ini jalannya lumayan soalnya bagus. Mulus. Kita sekarang memasuki jalan Cadur teman-teman ya. Ini jaraknya sudah sekitar 27 kilo. Lebar juga di sini jalannya ya, jalan Catur ini. Salib. Wah, mantap. Wah, lega nih. Banyak yang jual babi guling ini. Lewat jembatan ini ya. Jembatan apa namanya ini? Jembatan Tukat. Apa itu tulisannya? Iya, jadi ini namanya adalah Jembatan Tukat Bangkung yang ada di Desa Pelaga, Kabupaten Badung, teman-teman. Yang dibangun pada tahun 2001 ya, dan mulai digunakan itu pada tanggal 19 Desember tahun 2006. Nah, Jembatan Tukat Bangkung ini menghubungkan antara Desa Pelaga yang ada di Kabupaten Badung dengan Desa Kintamani di Kabupaten Bangli ya. Jadi jembatan ini juga bisa memangkas jarak perjalanan antara wilayah Bali Selatan dan Bali Utara, sekaligus menjadi jalur penghubung penting bagi 3 kabupaten di Bali, yaitu Badung, Bangli, dan Kabupaten Buleleng. Singkat cerita, perjalanan kami sudah sampai di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah. Udah siang banget ini ya. Dan lokasi kami sekarang ini berada sekitar 9 menit dari Glamora Hills yang akan kita tuju nih. Untuk kontur jalanan di sini rata-rata ya agak sempit dan banyak banget kelokannya ya. Jadi dipenuhi dengan turunan maupun tikungan yang cukup tajam. Wah, oke. Sepi ya, nggak ada lampu penerangan juga ini jalannya ya. Malam ya gelap ini. Ya disarankan datangnya pagi atau siang. 7 menit lagi nih, hampir sampai nih sudah ini. Wih, mobil elf ini bisa naik loh sampai sini, luar biasa coba. Gokil. Iya, kalau kafe-kafenya bukan di sini kayak. Bukan di sini kafe-kafenya ini. Oh, ini loh. Glamora Hill. Iya, ini di depan ini. Oke. Kita sudah sampai. Ya, apakah buka? Kok nggak ada orangnya ya? Nggak ada yang jaga nih. Coba masuk aja deh. Oh, ada kok. Tapi kok kayak, hah? Yakin lu? Ya makanya. Warungnya ini emang tutup begini toh? Hah? Tutup ya? Mana lalatnya kayak ya? Oh iya itu. Ya. Tapi bagus sih view-nya. Saya coba istirahat dulu di sini. Nggak ada yang jaga loh ini. Nggak tahu udah berapa lama ini ya. Oke teman-teman, jadi ini sekarang saya sudah sampai di Glamora Hills, Kintamani ya. Sebenarnya ini lokasinya bagus banget teman-teman ya. Kalau mau camping di sini tuh bisa. Tuh, view-nya keren banget ini. Tuh, gokil. Itu di bawah itu ada black lava itu. Nah, tapi masalahnya di sini tuh kayaknya sudah tutup ya, kayak nggak terurus begitu loh. Kayak nggak terurus teman-teman ya. Ini warung, ada warung di sini, warungnya juga tutup. Terus di sini juga banyak banget lalatnya ya. Kayaknya orang-orang nggak kesini karena ya ini banyak banget lalatnya, soalnya ini lalat semua nih, lalat. Nah, lebih banyak lagi kalau di sini nih. Tuh, di gazebo ini lalatnya banyak banget. Lihat ini. Nggak tahu kenapa ini kok tempat banyak banget lalatnya nih. Padahal bagus banget ini. Kalau misalkan aktif, bersih gitu ya. Wih, pasti banyak itu yang camping di sini.
Nah ini belum apa-apa motorku sudah digerubungi lalat. Ya toh? Wis saya. Ini sudah banyak lalatnya nih di sini. Pergi aja dah. Mana? Coba kamu lihat situ. Coba kamu lihat ke sana. Bentar ya. Bagus. Nah, bagus bener ya. Mana? Jungle camping. Nah itu. Banyak banget lalatnya. Apik asli nih ginggone. Cuman sayang banyak lalat. Kayak begitu. Ini tak berlatih tembak sih. Jadi kita cari tempat camping ground yang lain ini teman-teman. Ya, jadi sebenarnya ini kita sudah sampai di lokasi ya teman-teman, di Glamora Hill. Lokasinya berada di Desa Pinggan. Tapi karena situasinya seperti itu ya, terkesan tutup dan kemudian juga banyak lalatnya, jadi alhasil kami mencari lokasi baru yang cocok buat kita camping ya teman-teman. Ini saya juga bener-bener bingung, sampai-sampai jalan kecil yang gak ada namanya ini saya telusuri sampai mentok hanya demi cari lokasi camping yang baru. Pinggan Sunrise. Kita coba ke sini nih. Apa ini? Pinggan Sunrise. Masuknya lewat mana? 50 meter. Berarti masuk lewat sini kita. Ya. Apa ini? Ini apa ini? Loketnya kah? Tapi kok begini ya? 50 meter katanya dari sini. Coba aja. Harusnya ya. Kalau nggak aman ya kita putar balik aja. Banyak lalat sini. Putar balik aja kita. Oh ini loh. Putar balik aja deh. Si. Bisa. Ini. Coba sih kita turun lihat-lihat sebentar sih. Iya. Gak ada orang juga di sini. Apa karena banyak lalat juga ya? Sepi. Ini model glamping ini, Pak. Balik. Lokasi yang kedua nggak cocok juga. Sekarang ini saya mau mampir ke lokasi yang ketiga, yaitu jungle camping. Semoga di sini menjadi lokasi terakhir yang kami kunjungi ya. Lebih terawat ini ya. Ngeri parkirnya. Tapi kenapa lalatnya banyak sekali? Belum, Kak. Belum. Iya. Mau nyari kamar kosong atau tenda? Tenda. Oh, tenda ada. Tenda. Mau tenda sendiri? Pak, tenda sendiri. Oh, bisa. Bisa. Motor parkir di sini, Kak ya? Ya, deketin aja di sini Oh, takutnya nanti ada mobil lagi. Oke. Ini. Piuh. Lalatnya wake. Coba sih kayak gimana viewnya. Coba kamu lihatin aku tak jaga di atas. Jadi saya barusan nurunin barang-barang ini ya. Berat banget dari atas motor sana ya. Naik ini masalahnya. Di atas saya ini ada glamping teman-teman ya. Kayaknya saya bakal setup tenda di sini aja deh, di sini. Dan viewnya tuh, viewnya keren sih. Jadi kayaknya dari sini kita bisa ngelihat langsung cityscapes teman-teman ya. Gokil sih ini. Cuman ya itu naik turunnya aja yang PR. Besok ringkes-ringkesnya tuh juga PR tuh. Gokil. Belum makan lagi. Beginilah pemandangan yang akan kita dapatkan ketika kita ngecamp di Jungle Camp Kintamani. Untuk harga tiket masuknya tadi saya dikenakan untuk 2 orang, kalau bawa tenda sendiri itu sekitar Rp60.000 saja teman-teman ya.
Jadi cukup terjangkau sebenarnya. Cuman yang saya nggak tahan dengan keadaannya itu karena lalatnya aja. Karena di sini banyak banget lalatnya cuy. Sama juga untuk akses masuknya ke area camp ini menurut saya agak sulit ya, karena kita harus naik turun tangga yang cukup terjal nih. Mana kecil juga nih anak tangganya ya. Jadi rawan jatuh atau licin ya kalau pas hujan-hujan kayak gini. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Sekarang ini sedang hujan cuy di luar, dan ya banyak banget lalatnya nih. Ini barusan saya usir ini pakai apa namanya, handuk ini ya. Tapi nih hujan nggak ada. Iya, kalau hujan kan lalatnya pergi semua. Nah itu tuh, tinggal satu ini yang masih nakal ini. Ayo pergi. Kayak geser. Iya. Harus punya kipas ya minimal. Iya, itu lalatnya datang semua itu. Ini Sama tak tutup sedia ini. icon. Makanya saya nggak berani buka pintu itu, karena takutnya nanti lalat-lalatnya pada masuk semua ke dalam itu. Untungnya saya bawa hit, tapi kayaknya ini juga tinggal sedikit ini ya. Apa sih? Sedikit. Sedikit. Ya, kita juga belum beli logistik ya. Nah, tapi tenang aja, di depan sini tuh ada warung ternyata ya. Jadi nanti kayaknya saya bakal beli logistik di situ. Ini ada banyak mobil-mobil sih sebenarnya. Jadi kayaknya kalau teman-teman bawa keluarga ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuman ya kalau nyetir di sini tuh harus butuh skill khusus kayaknya. Sebenarnya tempatnya oke, cuman ini aja sih yang mengganggu menurut saya tuh ini lalat ini. Banyak banget lalatnya nih. Kita makan dulu lah ya. Nasi goreng lagi. Menu camping ceria, nasi goreng. Ini sekalian sarapan berarti. Belum makan soalnya dari tadi ya. Ayo. Semuanya pada naik NMAX. Lalatnya banyaknya. Gila nih. Toko kecil aja ada ini Kapten Morgan cuy. Apalagi ini obat flu ini. Obat flu. Obat anti masuk angin. Anget soalnya. Iya. Oh, ini rumput laut. Apa itu? Rumput laut. Hah? Rumput laut. Rumput laut. Terus di sini ada apa ini? Waduh. Whisky ya? Apa? Apa lagi? Bacon ini. Sudah. Sini ini. Ayo, wes, bagus. Udah ya. Bacon. Itu ada cemilan-cemilan apa lagi? Kamu harus bawa cemilan dari sana loh. Kacang. Pia-piaan. Kacang. Tinggal sedikit. Air. Cokol nggak ada. Oh, beli air lagi kan? Air. Satu lagi, satu botol air. Air, tapi di sini nggak ada botol besar kayaknya. Botol kecil semua. Oh, ini ada botol besar nih. Ini. Botol besar. Wis. Apa lagi? Udah ya? Nggak ada obat-obat nyamuk, nggak ada ya? Ada. Iki aja cukup kamu semprotan aja sampai. Iya, oke ya. Kamar mandinya di atas, jadi kalau mau mandi, mau cuci muka ke atas semua ya. Harus hati-hati aja sih, karena tangganya di sini lumayan tidak bersahabat teman-teman ya, agak tinggi. Nih tenda saya, ada colokan listrik juga nih, dapat loh. Tuh, ini dapat colokan listrik. Terus sebelah sana juga ada colokan listrik. Nih. Jadi kalau bawa kabel olor mantap nih, bisa ngecas ya, nggak perlu khawatir soal listrik, di sini aman. Pemandangannya cuy, kalau malam ini harusnya kita bisa lihat cityscapes teman-teman ya. Nah di ujung sana itu ada Danau Batur tuh, kelihatan teman-teman dari sini. Kalau di bawah sini tuh ada rumah-rumah warga, sama ini ada lahan-lahan pertanian juga ya. Kalau di sebelah sana itu ada Gunung Batur nih. Kalau yang di sebelah sana itu baru Gunung Abang.
Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah menyambut sore hari di Kintamani ya, dan semakin sore intensitas lalat di sini semakin berkurang. By the way, banyaknya lalat di Desa Pinggan ini disebabkan karena adanya penggunaan pupuk kompos dari pertanian yang ada di sekitar sini ya. Jadi para petani itu menggunakan pupuk yang terbuat dari kotoran ayam. Sebab di lokasi kami camping ini banyak sekali lahan perkebunan labu siam dan juga bawang merah, dan ada beberapa peternakan ayam. Nah, faktor lain yang mempengaruhi banyaknya lalat yang ada di sini bisa disebabkan karena sekarang ini sedang musim hujan. Jadi cuacanya cukup lembab yang bikin lalat itu seneng banget ya bertelur dalam jumlah yang sangat masif. Sehingga bisa dibilang lalat yang ada di Desa Pinggan ini sebenarnya hanya ada cuman musiman aja ya, bukan terjadi setiap hari atau setiap periode. Saran saya kalau teman-teman ingin ngecamp di Kintamani ya, di Desa Pinggan, sebaiknya waktu musim kemarau aja. Sepertinya bakal lebih baik sih. Kita balik lagi ke tenda. Awas. Kodok. Ayah? Kodok bukan? Mana sih? Bukan ya? Coba. Apa itu? Siput kah? Oh iya. Siput yang tanpa cangkang. Kok lucu? Enggak ada cangkang kan? Iki cangkangnya ya. Oh, kecil ya. Dia iso sampai di sini. Oh iya sih, tempatnya kan sawah sana. Iya. Ya hati-hati. Awas, hati-hati. Ini agak licin soalnya tempatnya ya. Tidak ramah untuk lansia. Oh, di sini memang untuk anak-anak muda sini. STW cocok juga nih. Yang enggak terlalu tua juga. Sekarang jam 20.35 dan ini sambil menikmati cityscapes. Ini saya mau bikin mie ya teman-teman. Ini sehari mie mau masak ya kita. Kebangun dia. Soalnya makin malam makin ramai ternyata, dan kondisinya juga sudah nggak hujan ya. Gitu? Wis nggak hujan. Lapar jadi kalau sudah kebangun tuh repot. Lapar. Ini namanya camping dalam kesederhanaan. Di antara yang lain-lain glamping, kita camping. Harus nggak bakso. Lama kan? Oh, ada orang jual nugget sama sosis bakar ya. Di mana? Sini. Masa sih? 10.000. Di mana? Sini. Oh iya, ada nugget ya. Enak. Oke teman-teman, ini sekarang masih pagi ya, jam 4.53. Ternyata kalau malam di sini lumayan dingin, dan saya semalam itu dibilang bisa tidur juga nggak terlalu ya, karena ini keras cuy. Jadi bawahnya tenda saya itu ini alasnya alas semen gitu. Jadi saran saya sih kalau kalian kesini lebih baik kalian bawa matras angin ya, biar lebih empuk aja. Nah sebentar lagi nih saya juga mau ringkes-ringkes tenda ya, karena kalau masih subuh gini nggak terlalu banyak teman-teman lalatnya, nggak ada ya. Tapi nanti kalau sekitar jam 7 itu sudah pasti banyak lalatnya. Jadi makanya saya mau cepat-cepat ringkes tenda nih. Nah ini saya pagi-pagi banget mau ngeringkes tenda ya, biar nggak keburu sama lalat. Dan ini saya juga pakai drone buat ngeringin air dari sisa-sisa hujan kemarin, biar kering lah tendanya. Karena kan nggak enak ya kalau misalkan tendanya kita ringkes dalam kondisi masih basah. Nah, jadi rencananya kami itu hari ini mau menuju ke pusat kota, yaitu kota Denpasar. Tapi sebelum itu mungkin kami akan nongkrong dulu sekalian cari sarapan di kafe-kafe yang ada di sekitaran Kintamani itu. Sebelum nanti kita pulang menuju ke Surabaya. Mumpung masih pagi, jadi kita masih punya banyak waktu
1. Dan video dari part 2 ini juga merupakan penutup ya dari camping ceria bersama dengan Ibu Negara selama berada di Pulau Bali teman-teman ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bisa menjadi referensi dan tentunya menghibur kalian semua. Oke, pasukan lalat sudah mulai menyerbu. Iki kuburannya ya. Oh iya, belum intercomnya. Oke, mulai. Nah, sudah selesai. Lanjut lagi perjalanan menuju ke arah Kintamani yang banyak kafe-kafenya itu ya. Kalau ini kan masih Desa Pinggan. Udah? Lanjut ya. Sekarang ini jam 7.16 teman-teman ya. Dan kita akan menuju ke Jalan Raya Kintamani yang banyak kafenya tuh. Dari sini jaraknya sekitar 11 kilo ya. Untuk waktu tempuhnya setengah jam aja. Karena memang posisi kita sekarang ini sedang memutari Gunung Batur ya. Jadi tempat kita kemarin camping itu kita dapat belakangnya Gunung Batur. Sebenarnya lokasi campingnya oke, cuman minusnya itu satu, lalat ya. Itu yang paling masalah, itu lalatnya itu banyak banget. Salah. Ini putar balik keliru. Oke. Nah, ini belok kanan kita nih. Ini jalannya menurun. Iya. Ngeremnya harus gantian cuy. Ini kalau malam jelas gelap ini jalannya ya. Makanya nggak disaranin kalau nongkrong di Kintamani itu sore-sore. Kalau kalian ngecamp di Pinggan, wah ini bahaya ini ya. Jalannya itu menurun parah sih. Kalau naik ke Desa Pinggan nanjak, tapi kalau ke arah Kintamani yang banyak kafe-kafenya itu malah turun parah bro. Ini kalau di sini motor harus benar-benar fit, terutama dari segi pengereman. Ini. Nah, ini kita sudah agak landai ini ya. Belum, masih ada lagi tuh. Iya. Nah, bentar lagi ya, sabar ya. Wah, emang sih ekstrim ini. Ngeremnya gantian ini. Full turun jauh, jadi kita turun ke desa-desanya ini sekarang ya toh. Yang kita lihat dari atas. Dan sekarang ini kita sudah ada di bawah nih. Luar biasa sih. Wih, jalannya kok begini bro. Tapi tadi ada motor kok, berarti bisa nih dilewatin. Wah. Tadi kita dari atas bukit-bukit sana tuh. Ini jalannya epic ya, tanah bro. Epic ini. Wah. Iya, kita di atas. Iya itu, kita dari sana, makanya. Jadi langsung jocrok gitu ke bawah. Ini namanya jalan apa nih? Jalan Tabu. Wih, gokil. Wih, banjir. Ini dia. Semoga bisa ya. Banjir ini. Pegangan ya. Ini motornya jadi kayak kapal ini. Banjir parah ini. Batu lagi. Batu sama tanah. Harus hati-hati. Oke, pelan-pelan aja. Banjir parah sih ini. Tenang, aman. Bisa.
sedikit lagi. Agak licin soalnya ini ya, ada tanahnya juga. Agak licin. Oke. Nah, lolos juga dari kebanjiran. Gokil. Hai anjing-anjing. Hai. Main-main anjingnya. Oke. Luar biasa sih emang. Gokil. Nyaris jatuh ya. Iya. Nah ini kita masuk desa-desa ini, nggak tahu. Sekarang ini kita sedang memasuki dusun Banjar ya Mampeh yang termasuk dalam wilayah dari Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, teman-teman. Dan menurut saya di sini pemandangannya epic, bagus ya, mirip-mirip seperti Sembalun yang ada di Pulau Lombok itu, karena kita berada di tengah-tengah dari kawasan kaldera Gunung Batur ya. Jadi keren banget sih ini, dan baru pertama kalinya saya lewat sini setelah saya sering banget main-main ke Pulau Bali. Jadi emang kalau misalkan kita main ke Pulau Bali itu selalu ada saja rute yang baru yang belum pernah kita explore, teman-teman. Kondisi jalanan yang kita lihat dari atas tuh kayak gini ya, banyak tanah, tapi bagus view-nya. Luar biasa sih. Ini batu-batunya ini black lava ini. Wis gokil lah ya. Gokil itu loh, tuh loh. Bagusnya matahari terbit. Kamu nggak mau foto di sini? Keren, Pak. Foto dah. Wih, black lavanya ini. Ini dia black lava ini. Ini dia. Mau foto? Tak pinggirna motorku. Setelah melewati jalanan Black Lava tadi, sekarang ini kita kembali menanjak untuk menuju ke jalanan utamanya, teman-teman ya. Jadi kita sekarang sudah menjelang keluar dari kalderanya Gunung Batur ya. Dan singkat cerita, sekarang ini kita sudah sampai nih di jalanan utamanya, dimana di sini banyak banget kafe-kafe yang cukup populer ya, dan menjadi jujukan bagi anak-anak muda yang main-main ke Pulau Bali. Biasanya rata-rata dari mereka itu pasti mampir buat nongkrong di sini, teman-teman ya. Ya di sekitaran sini pokoknya. Sini Kak ya? Oke, makasih. Sampai juga kita di Montanadel Cafe. Ya, berat.